Masih hangat dari race MotoGP Qatar, race yang sangat dramatis, di mana Pecco hampir crash dan Martin terlempar di posisi 10 karena masalah ban belakang. Tentu hasil ini beda banget sama ketika sprint race kemarin. Banyak yang memprediksi bahwa Martin akan juara dan Pecco ada di belakang. So, balapan masih seru, langsung aja kita bahas. Italia bisa dibilang berjaya pada race kali ini karena podium 1, 2, dan 3 ada di tangan para pembalap Italia. Seperti yang kita bahas kemarin, ini seperti pertarungan antara Italia dan juga Spanyol. Karena mayoritas pembalap MotoGP memang dikuasai dari dua negara. Yang lainnya bisa dibilang minoritas lah, padahal keren-keren loh. Start yang sempurna bagi Pecco Bagnaia, bisa langsung melesat ke nomor 1 dan berbanding terbalik dengan start Jorge Martin yang apes karena masalah slip di ban belakang, membuatnya terlempar di posisi 10. Sepanjang race berjalan cukup ketat bagi Martin, berbeda dengan Bagnaia yang lebih minim gangguan. Martin awalnya berada di posisi 7 yang langsung diganggu oleh Marc Marquez yang persis di belakangnya. Marc tidak memiliki kecepatan yang sama dengan Martin dan selalu kalah di trek lurus, namun bisa menyalip Martin ketika ada di tikungan. Disinilah Marc benar-benar mengandalkan skillnya, bukan hanya motornya. Tak sampai di situ, Vinales juga ikut meramaikan di barisan Martin. Beberapa kali mengancam dan meneror Martin, yang membuatnya sulit keluar dari barisan belakang. Quartararo yang tadinya pun jauh, akhirnya juga menjadi bagian dari pertarungan sengit dengan Jorge Martin. Meski tampaknya Honda dan Yamaha sangat kesusahan dalam bersaing dengan Ducati, Martin terus melosot hingga di posisi 10. Kenapa? Setelah akhir race, Martin tampaknya juga sangat tidak percaya bisa mempertahankan di posisi 10. Martin mengimbas-imbaskan tangannya seolah bahasa tubuhnya menandakan bahwa tidak percaya masih bisa bersaing meski ada di posisi belakang, dengan keadaan ban yang bermasalah pada sisi belakang. Hal ini ditunjukkan ketika finish, Martin langsung melihat pada sisi belakang ban dan menunjukkan gestur bahwa ban belakang Martin itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, apakah ini karena start yang meleset, ataukah memang ban belakang yang dipilih Martin tidak cocok untuk saat race, beda dengan sprint race? Begitu masuk ke pedok, juga langsung menutup pintu dan melakukan analisa tertutup soal kondisi motornya. Di sisi lain, Pecco Bagnaia tampak dengan tenang mengamankan posisi 1 sebelum diganggu oleh Di Giannantonio. Terlihat sekali Bagnaia all out dalam mempertahankan posisinya, namun apa daya sudah pada limitnya dan memberikan posisinya pada Di Giannantonio yang ada di belakangnya. Terlihat sekali tidak ada tim order di sini karena Di Giannantonio meneror Bagnaia bahkan hingga bisa merebut posisinya. Beberapa kali Bagnaia mencoba merebutnya kembali, bahkan hampir saja menabrak ban belakang dari Di Giannantonio yang berpotensi membuat crash, hingga Pecco melebar jauh, membuat jaraknya dengan Di Giannantonio semakin lebar. Tapi untungnya jarak dengan Luca Marini juga masih lumayan jauh, yang membuatnya tetap aman di posisi kedua. Tampaknya pada race malam, Pecco seperti pembunuh berdarah dingin, di mana sprint race tampak kacau dan kehilangan poin, namun ketika race bisa menjadi yang terdepan. Sepertinya memang ketika sprint race kemarin, Pecco sengaja mencari data terbaik untuk persiapan race nantinya. Dan hal itu sangat membantu Pecco di balapan. Dengan merebut posisi awal dan mempertahankan ritme balapan, tampaknya balapan akan sangat seru melihat perlawanan Martin di seri berikutnya. Karena Jorge Martin bukan tipe orang yang bisa santai-santai saja ketika posisinya berada di belakang atau kalah dalam perebutan gelar juara. Tapi terlihat sekali, Zarco memberikan ruang pada Jorge Martin. Apakah ada tim order di tim perangkat Ducati? Apakah itu yang membuat Zarco memilih pindah karena tidak diizinkan menjadi pembalap utama? Kita bahas setelah video ini.